Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kaifa halukum ayhatul wa talibat. Alhamdulillah wa antum bi khair fa insyaallah. Alhamdulillah anak-anakku semua, para santri MA As-Sakinah. Pada hari ini kita akan sama-sama menyimak, akan sama-sama melihat serta mendengarkan pembelajaran Idul Kurban dan pembelajaran ibadah haji. Ibadah haji dan ibadah kurban tidak akan pernah terlepas dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dua ibadah tersebut merupakan ibadah yang sangat luar biasa, yang harus memerlukan spiritual yang sangat kuat, keimanan, taqarrub ilallah yang sangat kuat. Ya baik, yang pertama ibadah haji. Ma huwal hajj? Al-hajj huwa. Apakah itu ibadah haji? Ibadah haji adalah zaro yazuru, adalah berkunjung. Umat Islam berkunjung ke kota Mekah Al-Mukarramah dan berkunjung ke Madinah Al-Munawwarah merupakan ritual ibadah haji yang harus dilaksanakan. Kalaulah ibadah haji itu dilakukan bukan ke kota Mekah ataupun ke kota Madinah, maka itu bukan merupakan ibadah haji. Karena ibadah haji adalah tempat berkumpulnya umat-umat Islam sedunia, yaitu di kota Mekah Al-Mukarramah. Ibadah haji merupakan ritual ibadah yang harus dilakukan oleh umat Islam. Namun ada beberapa syarat ketentuannya. Walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi siapapun yang Allah kehendaki untuk berangkat ibadah haji, man istata'a ilaihi sabila, orang itu harus mampu di perjalanannya. Ibadah haji merupakan ibadah yang sangat luar biasa. Tidak hanya memerlukan dengan harta banyak, dengan uang banyak, namun ibadah haji yang diperlukan adalah fisik yang kuat, istata'a ilaihi sabila. Banyak orang yang berharta, banyak orang yang mempunyai harta banyak, uang banyak, tapi tidak mampu di perjalanannya, maka itu bukan merupakan ibadah haji. Karena intinya ibadah haji itu, walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kita flashback, ibadah haji adalah tuntunan atau sejarah yang sangat luar biasa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana ibadah haji dilakukan pada zaman tersebut hingga zaman sampai sekarang. Umat Islam di seluruh dunia mereka melaksanakan ibadah haji. Lantas kalaupun ada salah satu rukun ibadah haji yang tidak dilaksanakan, maka ibadah haji tersebut akan gagal. Siokianya ibadah haji tujuannya adalah ingin mendapatkan hajjan mabruron, haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pelaksanaan ibadah haji, tidak sembarangan orang-orang bisa melaksanakan ibadah haji, namun khusus pada bulan-bulan tertentu, yaitu pada bulan Zulhijjah, pada bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menyeru umat Islam, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Pada tanggal 9 Zulhijjah yang kita kenal dengan Yaumul Arafah, di mana orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji mereka sedang wukuf di padang Arafah. Puncaknya ibadah haji adalah pada tanggal 9 Arafah. Kalaulah ritual ibadah haji dilaksanakan tanpa ada wukuf di padang Arafah, maka hajinya tersebut menjadi hajjan mardudan. Tentunya kita ingin ibadah haji yang kita laksanakan mendapatkan predikat hajjan mabrur. Anak-anakku semua, para santri MA Sakinah. Yang kedua, ibadah yang dilakukan pada bulan Zulhijjah adalah Idul Kurban atau Yaumun Nahri, hari di mana penyembelihan hewan kurban.
Kita kenal di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka sholatlah dan laksanakanlah kurban. Dua perintah tersebut merupakan fi'lul amri. Kita tahu di dalam ilmu nahwu, fi'il amri adalah al-aslu fil amri lil wujub. Asalnya perintah itu wajib. Salat merupakan perintah yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Penyembelihan hewan kurban merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ada kategori, yaitu untuk orang-orang yang mampu, yang Allah berikan keluasan rezeki. Tujuannya untuk apa? Litaqarrab ila Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang belum diberi kesempatan untuk berkurban. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesempatan untuk bisa berkurban, untuk bisa mengorbankan harta kita, jiwa kita demi di jalan Allah Subhanahu wa taala. Darah yang keluar dari daging yang kita kurbankan merupakan saksi nanti kita menuju di akhirat. Tentunya dengan ibadah, dengan pengorbanan yang ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah aku perintahkan pada manusia untuk beribadah kecuali hanya untuk orang-orang yang ikhlas dalam menjalankan ibadah. Anak-anakku sekalian, para santri MA Sakinah, fi ayyi makanin kanat. Tentunya ada waktu penyembelihan ayyamun nahri, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah, fitari al-ashir min syahri Zulhijjah, yaitu dilanjutkan pada tanggal 11, pada tanggal 12 hingga tanggal 13 Zulhijjah. Maka 3 hari tersebut merupakan ayyamut tasyrik, hari-hari di mana Allah mengharamkan untuk beribadah puasa. Tentunya pada tanggal 9 Arafah adalah ibadah saum Arafah, yang mana akan menghapus 2 dosa, 2 tahun dosa kita, tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Itu tujuannya. Anak-anakku sekalian, para santri MA Sakinah, untuk lebih kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji, ibadah kurban, 2 ibadah yang harus dilaksanakan. Tentunya dengan fisik yang kuat, dengan mental yang kuat, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang hartanya banyak, banyak orang yang mempunyai uang banyak, tapi tidak dipanggil oleh Allah, hatinya belum terketuk oleh Allah, maka dia tidak akan melaksanakan 2 ibadah tersebut. 2 ibadah tersebut merupakan ibadah yang sangat luar biasa. Harus dengan fisik, harus dengan materi, pengorbanan yang harus kita keluarkan. Sebab tujuan itu semua litaqarrab ilallah Subhanahu wa ta'ala, untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana arju ilaikum jami'an ayyuhat tulab wa talibat. Ana arju ilaikum jami'an an tasma'u wa an tata'allamu bil jiddi wan nasyad fi ibadah al-hajj wa fi ibadah an-nahar. Ingat anak-anakku semua, perintah sholat dilaksanakan, lalu berkurbanlah pada tanggal-tanggal yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Ma'an najah fi kulli hal. Aqulu lakum al-afwa katsir ilaikum jami'an. Wa akhiran wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.